Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma nakhusu khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin syuhada wa sholihin khususan ila sadatina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Aliyin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin bi thumma ila arwahin ma'ir rasidin haqiqina sunnah khususan ila jami'i masyayikhina min ahli sunnati wal jamaah khususan jami'i masyayikhina sunnah al-Bajuri sunnah Nublantani sunnah wa furu'ihim wa usulihim masyayikhina min Allah bi'udumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'ts wan nahdah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai mengkaji kitab Syarah Tijanud Daruri, yang mana kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang berjudul Ar-Risalah lil Allamah Ibrahim Al-Bajuri, yang mana kitab ini menjelaskan tentang disiplin ilmu tauhid atau ilmu akidah, atau kadang dikenal dengan ilmu kalam atau fiqhul akbar dan lain-lain. Intinya kitab ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim dalam bidang ilmu akidah atau yang umum juga dikenal dengan ilmu tauhid. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, insya Allah di malam-malam Ramadan yang akan datang kita akan istiqomah mengkaji kitab ini, dan tentunya yang akan kami bahas adalah hanya sekedar poin-poin inti, poin-poin yang kita anggap urgent untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, karena mengingat waktu bulan suci Ramadan ini tidak lama, sedangkan kitab ini lumayan akan menjadi pembahasan yang panjang kalau kita ulas secara terperinci. Bismillahirrahmanirrahim, langsung mulai saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dari matan kitab Risalah dulu ya, Risalah Al-Bajuri. Wa ba'du fayaqulu faqiru rahmati rabbih al-khabiril basir Ibrahimu al-Bajuri dzat-taksir. Talaba minni ba'dul ikhwan aslahallahu li wa lahumul hal wasya'an an aktuba lahu risalatan latifatan tastamilu ala sifatil maula wa abdadiha wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu fa ajabtuhu ila dzalika fakultu wabillahi taufik. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan juga salam kepada Nabi Muhammad. Wa ba'du, setelah mengucap bismillah dan juga alhamdulillah, fayaqulu, maka berkata siapa fakiru rahmati rabbihi, orang yang butuh terhadap rahmat Tuhannya, al-khabiril basir, yakni Tuhan yang maha al-khabir, maha mengetahui, dan al-basir, maha melihat segala sesuatu. Siapa yang fakir atau siapa yang berkata ini adalah Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dzat-taksir. Beliau dengan rendah hati mensifati dirinya dengan sifat at-taksir, yakni dengan sifat kekurangan ya, atau banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan ya banyak ketidaksempurnaan. Kalau kita amati kitab-kitab klasik pada umumnya, ini sangat menarik saya kira, karena
tingkat sastra yang sangat tinggi, maka kita akan temukan judul-judul kitab dalam berbahasa Arab itu selalu bersajak. Misalnya ini kitab Syarah Tijanud Daruri ala Risalah lil Allamah Al-Bajuri itu. Jadi sajaknya I dan I. Syarah Tijanud Daruri ala Risalah lil Allamah Al-Bajuri. Kemudian kita lihat juga di bagian muqaddimahnya ini bersajak. Fayaqulu fakir rahmati rabbihil khabiril basir Ibrahimu Al-Bajuri dzut taksir. Nah, ini bersajak ya, ini ciri ketinggian sastra dalam kitab-kitab berbahasa Arab dan akan sangat sulit ditemukan dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itulah ada kenikmatan tersendiri kalau kita bisa membuka kitab-kitab klasik karena dari segi bahasa sudah sangat istimewa ya. Langsung saja di awal kitab ini beliau menjelaskan kronologi atau latar belakang kenapa beliau yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri menulis kitab Syarah Tijanud Daruri. Beliau menjelaskan Syekh Ibrahim Al-Bajuri menulis Risalah Al-Bajuri ini. Beliau menjelaskan begini. Talaba minni ba'dul ikhwan. Ada sebahagian teman, sebagian saudara atau beberapa temanku itu meminta kepadaku aslahallahu li walahumul hala wasya'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau meningkatkan, memantaskan spiritualitas kita dan semua perkara kita. Apa permintaan sebagian teman tadi itu? An aktuba lahu risalatan latifatan, untuk menulis sebuah risalah atau makalah atau kitab yang ringkas, latifatan dan juga mudah, simple, tastamilu ala sifatil maula, yang mencakup pembahasan tentang sifat-sifat al-maula, yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa addadiha, dan juga sifat-sifat negasi atau antonim dari sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Jadi sifat wajib akan dibahas dalam kitab ini, dan juga sifat mustahil bagi Allah, yang mana sifat mustahil ini adalah kebalikan daripada sifat yang wajib. Wa ma yajuzu fi haqqihi, dan sifat-sifat yang mungkin atau sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli, dan membahas topik-topik yang berkenaan dengan perkara yang wajib bagi para rasulnya Allah. Wa ma yastahilu, dan perkara yang mustahil dimiliki bagi para rasulnya Allah fi haqqihim. Wa ma yajuzu, dan perkara yang jaiz atau perkara yang mungkin dimiliki oleh para rasul. Itu permintaan dari sebagian teman atau sebagian saudara kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, sehingga beliau menulis kitab risalah ini berdasarkan permintaan seorang teman. Fa'ajabtuhu, kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjawab ila dzalika, atas permintaan tersebut. Fakultu, kemudian aku menjawab, wabillahi taufik, beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, yakni kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Oke. Pertama, kenapa kita perlu mengetahui tentang akidah? Nah, kalau kita perhatikan ya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan semua syariat, tatanan hukum, prinsip-prinsip dasar dalam jurisprudensi atau hukum-hukum Islam ini pasti berubah. Atau bahasa pendeknya, hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum sebelum Islam atau syariat-syariatnya itu pasti berubah. Dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu pasti berubah. Ini hukum syariat. Akan tetapi ada satu prinsip yang tidak mungkin berubah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah prinsip akidah, yakni prinsip tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak berubah. Makanya dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya pasti sama, akidahnya pasti selaras, tidak mungkin ada perubahan. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang akidahnya atau risalahnya itu sama semua, yakni akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita pikir-pikir juga,
jika ada orang yang tergelincir dalam bidang syariah, orang tergelincir tidak tahu dalam bidang ilmu fikih misalnya, sehingga dia melakukan perkara yang sebenarnya haram, tapi dia tidak tahu, maka yang terjadi adalah dia tergelincir hanya mendapatkan dosa. Titik sampai di situ. Tapi kalau kita tidak mengetahui poin-poin penting dalam akidah, utamanya prinsip-prinsip dasar, maka sangat boleh jadi karena ketidaktahuannya dalam bidang akidah, tanpa dia sadari dia akan tergelincir, terjerumus dalam kekafiran. Naudzubillah. Ini fatalnya kalau orang tidak mengetahui ilmu akidah. Bahkan di dalam kitab ini saya kutipkan dalam kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Al-Fudoli. Beliau menjelaskan, ini versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah di halaman ke-30. Ini kitabnya ya, kalau teman-teman barangkali punya di rumah bisa dicek halaman ke-30. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan la yakfit taklid. Hukum bertaklid itu tidak cukup. Artinya tidak diperkenankan bagi setiap muslim akidahnya hanya sekedar ikut-ikutan. Akidahnya hanya sekedar membeo. Ya sebagaimana burung beo ya. Kalau burung beo kita ajarkan atau dia sering dengar kalimat assalamualaikum, assalamualaikum, maka pasti karena sudah menjadi karakteristik si beo, karena yang dia dengar adalah kalimat assalamualaikum, yang bisa dia ucapkan adalah kalimat assalamualaikum. Itulah membeo namanya. Kalau ada di antara kita yang akidahnya masih membeo atau taklid dalam bahasa agamanya, atau dalam istilah lain adalah ikut-ikutan, maka menurut para ulama orang yang akidahnya taklid itu tidak cukup. Bahkan vonisnya di sini, ini sengaja saya kutipkan agak berat ya, supaya kita sama-sama evaluasi, supaya kita sama-sama waspada, supaya kita mau belajar ilmu akidah. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan wal muqallidu kafirun. Orang yang bertaklid dalam bidang akidah, dia akan menjadi orang yang kafir. Artinya keimanannya tidak sah. Siapa yang berpendapat demikian, wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi, yakni yang berpendapat dengan pendapat yang sedemikian itu adalah Syekh Ibnul Arabi was-Sanusi dan Imam As-Sanusi. Wa atala fi Syarhil Kubra, dan beliau menjelaskan secara panjang lebar dalam kitab Syarah Al-Kubra. Fi raddi ala may yaqulu bi kifayatit taqlid, yang mana Imam Sanusi dalam kitab Syarah Kubra beliau menjelaskan panjang lebar bahwa hukum bertaklid itu tidak boleh, dalam rangka untuk mengcounter, untuk membantah pendapat-pendapat orang yang mengatakan taklid itu boleh. Nah, ini agak bahaya ya, karena sekali lagi orang yang dengan gampang bertaklid dalam bidang akidah, hanya ikut-ikutan, ya pokok saya ibadah, yang penting saya menyembah Tuhan, sementara dia tidak mengenal dengan Tuhannya, nah dia akan terjerumus dalam kekafiran mungkin tanpa dia sadari. Agak aneh ya, kalian misalnya para netizen yang dimuliakan oleh Allah, misalnya ingin menikah, pertanyaan sederhana, apakah kalian ingin menikah dengan orang yang kalian kenal, atau kalian mau menikah dengan orang yang tidak kalian kenal? Jawab. Jawab dalam hati aja, dalam hati aja ya. Oke. Tentu kebanyakan orang akan dengan mudah menikahi orang yang dia kenal, paling tidak tahu itu anaknya siapa, kemudian tinggalnya gimana, sifat-sifatnya secara umum seperti apa, tentu begitu kan. Dan akan sangat aneh kemudian kita ini mengaku sebagai umat Islam, apalagi dengan pede mengaku sebagai orang yang beriman, lalu mengklaim bahwa kita beriman kepada Allah tapi kita tidak kenal dengan Allah. Sholat misalnya, ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, takbir, tentu aspek fikih harus kita terapkan, yakni kita harus mengetahui syarat rukunnya sholat, perkara yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Namun yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mengetahui sisi akidahnya. Misalnya ketika sholat, kalian pengen khusyuk enggak? Pengen ingat Allah enggak dalam sholat? Tentu kita semua akan menjawab, kita pengen ingat Allah di dalam sholat. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita mengingat Allah di dalam sholat.
Kalau kalian ingat saya kan gampang. Itu yang ngisi pengajian di NU Katulistiwa misalnya. Nah, yang namanya Adnan Fakih itu gimana sih orangnya? Nah, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri saya. Apa yang kalian ingat dari saya? Oh, misalnya pakai kacamata. Kemudian pakai batik, pakai kopiah hitam, masih muda dan agak ganteng dikit ya. Ya karena cowok ya. Ini kalau yang dibahas adalah bagaimana cara mengingat saya. Pertanyaan besarnya sekali lagi, bagaimana cara ingat kepada Allah. Ketika sholat misalnya, Allahu Akbar, kita ingin ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau yang dibayangkan dalam sholat mengingat Allah adalah huruf alif, lam, ha, maka yang perlu diketahui bahwa huruf alif, lam, ha yang tersusun sehingga dapat kita baca dengan bacaan Allah misalnya, huruf-huruf hijaiyah atau susunan huruf hijaiyah tersebut bukanlah Tuhan. Dia bukan Allah itu sendiri, melainkan nama daripada zat yang kita kenal dengan Allah. Oke, mungkin agak susah ya. Kita kasih kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. BTW karena ini pakai kamera depan, jadi ini tangan kanan, mungkin karena pakai kamera depan jadi nampak seperti pakai tangan kiri. Oke, kita sholat. Ketika sholat, kalau yang kita bayangkan adalah alif, lam, ha, itu bukan Allah. Tapi itu adalah nama Allah. Dan nama Allah tentu berbeda dengan zatnya Allah. Yang kita sembah adalah zatnya Allah. Sementara zat yang kita sembah ini memiliki nama, namanya adalah Allah. Antara nama dengan yang dinamai tentu adalah dua hal yang berbeda. Saya namanya Adnan. Kemudian ini adalah zatnya Adnan. Pertanyaannya, apakah sama antara nama Adnan dengan Adnan itu sendiri? Ini tentu dua hal yang berbeda. Maka kalau kita sholat, yang diingat adalah nama, yakni susunan huruf hijaiyah alif, lam, ha, maka yang dia sembah sebenarnya adalah nama Allah, bukan Allah itu sendiri. Fatal enggak kalau begitu? tentu akan sangat fatal ya. Kemudian ada kutipan lain begini. Misalnya nih ada orang yang bilang, "Ya, pokoknya saya beriman lah. Pokoknya saya beriman, yang penting saya ibadah, saya menjalankan syariat, masalah iman ya udahlah saya ikut-ikutan aja. Apa kata para ulama misalnya." Nah, dijawab oleh Imam As-Sanusi di halaman 41 dalam kitab Kifayatul Awam ini. Qala As-Sanusi, Imam As-Sanusi berkata bahwa walaisa yakunu as-syakhsu mu'minan. Seseorang tidak dianggap sebagai orang yang beriman idza qala, sekalipun dia mengatakan ana jazimun bil aqaidi walau qutti'tu kita'an la arja, katanya. Misalnya orang tadi itu mengatakan bahwa saya sudah sangat yakin dengan akidah saya, sekalipun saya mau dimutilasi, saya mau dipotong-potong, itu tidak merubah keyakinanku sama sekali. An jazmi hadza, dari keyakinanku ini. Ada orang yang berkata begitu. Dia mengklaim bahwa pokoknya saya beriman. Seandainya pun kamu mau mencincang saya, kamu mau memutilasi saya tidak akan berubah dengan keyakinan saya. Tapi ketika ditanyakan apa bukti keberadaan Tuhanmu, apa bukti bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang mulia, dia tidak bisa menjawab. Maka keyakinan orang tersebut sekalipun secara klaim itu terkesan mantap, tetap saja menurut Imam Sanusi klaim berimannya dia tidak bisa diterima. Bahkan kalau kita lanjutkan nih, bal yakunu mu'minan, bahkan akan tetapi dia baru dianggap sebagai orang yang beriman hatta ya'lama kulla aqidatin, sampai dia mengetahui setiap topik-topik penting dalam tema akidah. Fi hadhil khamsin, dalam hal ini adalah 50 akidah atau biasa dikenal dengan akidah 50 atau aqaid sekat, bidaliliha, berserta dengan dalil-dalilnya. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun, memprioritaskan, mendahulukan
ilmu ini, yakni ilmu akidah, hukumnya adalah fardu ain. Setiap orang wajib mengetahui tentang akidah. Kama yu'khadhu min syarhil aqaidi, sebagaimana dikutip di dalam kitab syarah aqaidnya beliau. Li'annahu ja'alahu asasan yambani alaihi ghairuhu. Yang mana kata Imam As-Sanusi, akidah ini menjadi asas, menjadi prinsip dasar, menjadi pondasi yang mana dari akidah inilah segala sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Konsekuensinya, fala yasihu al-hukmu biwudu'is syakhs aw sholatihi illa idza kana aliman bihadhil aqaid. Agak ngeri nih ya. Maka kata beliau, tidak sah hukumnya orang yang berwudu atau dia sholat tapi dia tidak mengetahui akidah. Sekali lagi, orang yang tidak mengetahui akidah kemudian dia berwudu atau dia sholat, maka wudu ataupun sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam ilmu fikih, syarat sahnya wudu dan syarat sahnya sholat adalah Islam. Sementara kalau dia tidak paham dengan ilmu akidah, berarti keimanannya tidak bisa diterima, kata Imam Sanusi. Dengan demikian, kesimpulannya adalah orang yang tidak paham tentang akidah, maka wudunya tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Sampai dia mengetahui bihadhil aqaidi, terhadap akidah-akidah yang 50 yang sudah disebutkan barusan itu, au jaziman, atau dia sudah mantap biha terhadap akidah tersebut, alal khilafi fi dzalika. Tentu pendapat Imam Sanusi ini terdapat khilaf ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa mengetahui ilmu akidah hukumnya fardu ain. Setiap muslimin muslimat, laki-laki ataupun perempuan, dia seorang budak ataupun orang yang sudah merdeka, hukumnya wajib mengetahui akidah ini. Bahkan kata Imam Sanusi, taklid itu tidak cukup. Orang yang bertaklid dihukumi kafir karena kafir wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, sampai dia mengetahui 50 akidah ini. Tentu pendapat Imam Sanusi ini masih ikhtilaf. Ada ulama yang berbeda pendapat dengan beliau, itu biasa ya. Cuman ini saya sampaikan agar semata-mata kita berhati-hati, waspada, terus belajar tentang akidah ini, karena sekali lagi akidah merupakan topik yang penting dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak berubah. Kalau syariah atau hukum Islam, hukum fikih misalnya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang Nabi Muhammad, itu selalu berubah-ubah. Itu kutipan penting dalam kitab Kifayatul Awam ini. Baik, kita lanjutkan ke kitab Syarah Tijanud Daruri. Oleh sebab itu, setiap orang wajib hukumnya mengetahui ilmu akidah minimal secara umum atau berdasarkan dalil ijmali, dalil secara umum saja. Itu kewajibannya ya. Bahkan kalau kita buka buku yang berjudul apa judulnya itu? At-Takwinul Aql Al-Arabi, yang dalam terjemahannya diartikan dengan Formasi Nalar Arab karya Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau menjelaskan begini, ini berdasarkan hasil riset beliau. Kalian boleh cek mulai dari paling timur sampai paling barat. Cek saja di rumah-rumah orang Islam, mulai dari paling timur sampai paling barat, mulai dari utara sampai ke selatan. Semuanya pasti memiliki buku fikih. Ya minimal tuntunan surat praktis yang tipis itu minimal punya itu. Ini kan genrenya kan fikih. Tapi tidak semua di antara mereka yang memiliki buku akidah. Paling hanya 1-2 atau segelintir orang. Orang awam pada umumnya tidak memiliki buku akidah. Hal ini menunjukkan minat orang-orang Islam untuk mengkaji akidahnya sendiri itu sangat minim sekali. Padahal sekali lagi akidah ini adalah usuluddin, dia prinsip dasar dari agama yang mana syariat, akhlak, kemudian segala sesuatu itu dibangun di atas akidah. Kalau akidahnya rapuh, maka rapuhlah semua. Kalau akidahnya kokoh, maka kokohlah semuanya. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha ila akhiril ayah. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa
kalimah thayyibah atau kalimah tauhid yang dalam hal ini adalah ilmu tauhid itu ibaratkan pohon. Yang mana pohon ini kalau akarnya kuat, tauhid itu diibaratkan sebagai akar dan batangnya. Yang mana kalau akarnya kuat dan batangnya kuat, otomatis yang lain kuat juga, kokoh juga. Sementara kalau akarnya ini rapuh ataupun batangnya ini rapuh, maka apapun yang dibangun di atasnya pasti akan rapuh, tidak akan kokoh. Nah, demikianlah analogi atau contoh atau permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita buka di halaman ke-8 Syarah Tijanud Darori dalam versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kitabnya yang seperti ini ya. Di halaman ke-8 kita lihat agak ke bawah ya, agak ke bawah. Setelah kalimat wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu. Kemudian beliau menjelaskan fal wajibu huwallazi la yumkinu adamuhu. Tadi kan dikatakan bahwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri diminta oleh sebagian temannya untuk menulis risalah yang membahas tentang perkara yang wajib bagi Allah dan juga perkara yang mustahil serta perkara yang jaiz. Pertanyaannya, apakah pengertian wajib dan apakah pengertiannya mustahil? Kemudian apa pengertian jaiz ini? Di sini dikatakan fal wajibu, adapun pengertian dari wajib, huwallazi, ialah sesuatu la yumkinu yang tidak mungkin adamuhu ketiadaannya. Atau gampangnya, yang disebut wajib adalah perkara yang tidak mungkin tiada. Atau lebih simpel lagi, arti dari wajib adalah menurut akal kita harus ada. Itu wajib tuh. Wadzalika kadzatihi ta'ala, contohnya seperti keberadaan zat Allah Ta'ala. Jadi keberadaan zat Allah Ta'ala menurut akal kita wajib hukumnya. Contoh yang lain, wat tahayyuzi lil jirmi. Contoh lain seperti meruangnya materi. Jadi ada benda fisik, yang mana benda fisik ini kita sebut materi karena dia tersusun dari atom-atom. Kemudian benda yang tersusun dari atom-atom ini kita kenal dengan istilah materi. Materi ini bukan dalam pengertian uang, bukan, tapi dia adalah benda fisik tersusun dari atom-atom. Nah, sesuatu yang bersifat fisik, yang bersifat materi ini, dia pasti meruang. Menurut akal kita, tidak mungkin ada benda materi atau benda fisik yang tidak meruang. Dalam arti, tidak mungkin ada benda fisik yang tidak menempati ruang. Ai mumana'atihi alal qadril ma'khudhi minal faragh. Tidak mungkin ada benda yang materi dia terhalang untuk menempati ruang. Artinya kalau benda tersebut adalah benda materi atau dia benda fisik, pasti dia ada pada satu tempat tertentu. Lanjut dulu ya. Ai mana akal ghair min ayyahulla fi makanika. Tidak mungkin ada sesuatu yang lain atau tidak mungkin ada seseorang yang bisa mencegah benda materi tersebut untuk tidak menempati satu ruang tertentu. Gampangnya begini, bisakah di antara kita atau para netizen sekalian yang bisa membuat buku ini adalah benda materi ya, bisa enggak buku ini kalian buat untuk tidak menempati satu ruang manapun? Pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Kenapa demikian? Karena benda ini, buku ini adalah materi. Demikian pula misalnya gelas, ini benda materi. Kemudian meja, dinding, ataupun benda-benda sekitar kita, benda-benda fisik ini, semuanya adalah materi. Otomatis, karena semuanya itu materi, pasti dia menempati ruang. Nah, ini pasti hukum kepastian ini disebut wajib. Nah, ini adalah hukum wajib. Jadi sekali lagi yang disebut wajib adalah menurut akal harus ada. Tidak mungkin kita bisa percaya kalau dikatakan tidak ada. Nah, secara sederhana seperti itu. Ini contoh yang ketiga. Waqati sofil jirmi bi ahadil harokati was sukun.
Contoh yang lain dari perkara yang wajib adalah benda materi atau benda fisik seperti ini pasti dia akan memiliki sifat berupa bergerak atau diam. Tidak mungkin ada benda materi tapi dia tidak bergerak sekaligus tidak diam. Misalnya kita lihat gelas ini. Gelas ini sekarang diam. Inilah benda materi. Dia pasti memiliki sifat diam. Atau kalau dia tidak sedang diam, dia pasti sedang bergerak. Nah, seperti ini sedang bergerak. Benda materi seperti gelas ini atau benda fisik seperti gelas ini, dia pasti memiliki sifat yang berupa diam ataupun bergerak. Nah, inilah yang disebut hukum wajib menurut akal kita. Menurut akal kita, sekali lagi, wajib hukumnya benda materi ini dia bergerak, atau kalau dia tidak sedang bergerak berarti dia sedang diam. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian wal mustahilu, adapun pengertian dari mustahil. Ini lawan dari yang wajib. Mustahil itu huwallazi la yumkinu wujuduhu, ialah perkara yang tidak mungkin untuk ada. Sekali lagi, sesuatu yang disebut mustahil adalah perkara yang tidak mungkin untuk ada. Artinya dia pasti tidak ada. Menurut akal kita, sesuatu yang mustahil pasti tidak ada. Saya ulangi lagi, pengertian mustahil adalah menurut akal kita pasti tidak ada. Itu dicatat betul-betul. Contohnya adalah kasyariki lillahi. Contohnya adanya sekutu bagi Allah. Ini mungkin atau tidak? Tentu kita akan menjawab itu mustahil. Akal kita pasti akan menolak bahwa Tuhan itu punya sekutu. Pasti menolak. Bagaimana buktinya? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini salah satu contohnya. Bahwa pengertian mustahil adalah menurut akal kita tidak mungkin ada. Contohnya adalah sekutu bagi Allah. Artinya tidak mungkin ada. Contoh yang lain adalah wa khuluwil jirmi anil harokati wasukuni ma'an. Yakni benda materi seperti ini tidak disifati dengan salah satu sifat berupa diam ataupun bergerak secara bersamaan. Ini mustahil. Ada benda materi, ada benda fisik seperti ini, seperti gelas ataupun seperti kitab ini kan benda fisik. Lalu ada orang yang mengatakan buku ini tidak akan pernah disifati dengan diam ataupun bergerak secara bersamaan. Ya, tentu itu mustahil. Buku ini pasti diam sekarang ini, atau kalau dia tidak sedang diam, pasti dia bergerak. Nah, ini diam atau bergerak? Ini bergerak. Kalau tidak bergerak berarti diam. Bisa enggak dia tidak bergerak sekaligus tidak diam? Tentu tidak mungkin. Inilah yang disebut mustahil. Benda fisik seperti ini mustahil kalau dia dikatakan tidak bergerak dan juga tidak diam. Artinya apa? Wajib benda fisik dia bergerak atau di lain waktu dia diam. Nah, itu pengertian mustahil. Sekali lagi, pengertian mustahil adalah menurut akal kita tidak mungkin ada. Pengertian yang ketiga, wal jaizu, adapun pengertian jaiz, huwallazi, ialah sesuatu yumkinu wujuduhu wa adamuhu. Dia sangat dimungkinkan untuk ada dan sangat mungkin juga untuk tidak ada. Jadi ini antara wajib dengan mustahil. Kalau menurut di awal, pengertian wajib adalah menurut akal kita itu harus ada, itu wajib. Mustahil adalah kebalikannya. Menurut akal kita tidak mungkin ada, itu mustahil tuh. Nah, di tengah-tengahnya namanya jaiz. Jaiz itu artinya menurut akal kita boleh ada, boleh tidak ada. Contohnya kata'dzibil muti' alladzi lam ya'sillaha ta'ala tarfata ainin. Contohnya seperti disiksanya orang yang taat kepada Allah, yang mana dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Jadi orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dia selalu taat kepada Allah. Pertanyaannya, mungkinkah dia akan disiksa oleh Allah? Menurut logika syariat tidak mungkin dong, tidak mungkin. Tapi ini kita sedang membahas hukum akal.
Yang mana menurut hukum akal sangat mungkin orang yang sudah taat kepada Allah, dia tidak pernah bermaksiat sama sekali, lalu Allah berkenan untuk mengazab orang tersebut, itu sangat mungkin. Kenapa demikian? Karena yang punya hak prerogatif untuk menyiksa ataupun tidak menyiksa itu Allah. Sementara ketaatan ini kan amal. Ketaatan ini kan perbuatan kita. Perbuatan kita ini tidak bisa menyelamatkan kita. Sekali lagi, yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah. Apalagi kalau kita nanti analisis lebih jauh dalam ilmu tauhid ini ya. Kalau kita ibadah misalnya, katakanlah sholat tarawih tadi, kita bahkan mampu mengerjakan yang versi 20 rakaat atau 10 salam tarawihnya. Kemudian witirnya 3 rakaat misalnya, sebagaimana orang NU pada umumnya. Lalu dia istiqomah mengerjakan tarawih itu selama 30 hari ini atau selama bulan suci Ramadan. Lalu dia merasa hebat. Nah, alhamdulillah selama bulan suci Ramadan saya hatam setiap hari Al-Quran misalnya. Setiap malam tidak putus qiyamul lail, tarawih selalu ngambil yang 20. Yang 88 tuh itu imannya lemah misalnya. Dia sombong seperti itu. Pertanyaannya, siapakah yang punya kekuatan untuk bisa melakukan sholat seperti itu? Apakah itu berdasarkan kekuatannya sendiri? Atau kekuatan untuk dia bisa sholat itu adalah kekuatan Allah? Tentu itu adalah kekuatan Allah. Yang artinya karena itu kekuatan Allah, dia tidak layak untuk sombong. Dalam ilmu akidah begitu. Kenapa? Loh, ini yang mengerjakan loh Allah, bukan kamu. Bukan kita semua. Kita ini hanya dipekerjakan Tuhan. Hanya dipekerjakan Allah. Kita tidak punya kekuatan sama sekali, bahkan terhadap diri kita sendiri pun kita tidak memiliki kuasa. Kalau tidak percaya, perhatikan saudara-saudara kita yang terkena stroke misalnya. Perhatikan, bahkan untuk membalikkan telapak tangan, dia tidak sanggup. Padahal sering kita ucapkan, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lalu kita anggap membalikkan telapak tangan ini mudah. Memang terkesan mudah. Sebenarnya ini tidak mudah. Membalikkan telapak tangan ini dipermudah oleh Allah. Allah lah yang membuat ini mudah. Dalam ilmu akidah begitu. Hakikatnya kita tidak bisa membalikkan telapak tangan. Kalau tidak percaya, lihat orang-orang yang terkena stroke. Dia tidak punya kuasa bahkan terhadap dirinya sendiri. Bahkan seringkali kita pun tidak punya kuasa terhadap diri kita sendiri. Maunya tidur awal. Tapi karena kepikiran hutang, kepikiran pempes anak, belum lagi susu, belanjaan, ini mau puasa, mau lebaran, belum THR, beli kue, minuman kaleng, dan seterusnya. Kepikiran itu sampai tidak bisa tidur. Padahal maunya kita tidur. Ayo dong tidur, ini udah malam, nanti takut kesiangan sahurnya. Tapi tidak bisa tidur. Yang punya pikiran itu kita atau orang lain. Padahal yang punya pikiran itu kita sendiri. Tapi kenapa kita tidak bisa mengontrol pikiran kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri untuk cepat tidur sekarang. Nah, itu menunjukkan bahwa kendali atas tubuh kita itu bukan kita yang pegang. Kekuatan yang ada pada diri kita itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah kekuatan Allah. Nah, karena ini semua adalah kekuatan Allah, maka ketika kita melakukan ketaatan, kemudian Allah berkehendak untuk menyiksa orang yang taat tersebut, itu sangat mungkin menurut akal kita. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, yang mengerjakan ketaatan itu sejatinya bukan kita, tetapi Allah. Kemudian contoh yang kedua, waqati sofil jirmi bi aini ahadil harakati wasukun, seperti disifatinya benda-benda materi dengan salah satu sifat yang berupa gerak ataupun diam. Benda seperti buku ini benda materi. Maka kita akan dengan sangat mudah mengatakan buku ini dia mungkin saja diam dan mungkin saja bergerak. Nah, ini yang disebut hukum mungkin menurut akal. Jadi pasti berlaku salah satunya. Sekarang diam. Maka karena dia diam, tidak mungkin dia bergerak. Ketika dia sedang bergerak, maka tidak mungkin dia diam. Nah, ini disifati dengan salah satunya. Tidak mungkin bergerak dan diam sekaligus bersamaan. Misalnya begini, bisa Ustadz, misalnya ada yang bilang begini.
Yang ini bergerak, yang ini diam. Nah, tetap aja ini namanya bergerak karena yang disebut buku ini keseluruhan. Kalau bagian ini bergerak, nah begini, ini namanya tetap dihukumi bergerak, bukan bergerak dan diam sekaligus bersamaan. Ini bergerak, ini diam, lalu disebutkan bergerak dan diam bersamaan. Tidak begitu. Kalau begini, sekalipun sisi ini yang bergerak, karena ini semuanya disebut buku, maka sekalipun yang bergerak hanya di ujung, kita tetap hukumi ini buku bergerak, ya. Jadi bukan bergerak dan diam secara bersamaan yang seperti itu. Nah, inilah prinsip dasar akidah. Prinsip dasar akidah ini adalah rasionalitas akal kita. Sekali lagi, metode yang digunakan dalam ilmu akidah adalah metode akli atau metode yang berdasarkan pikiran manusia. Kenapa demikian? Karena kita mulai dari pertanyaan aja, pertanyaan yang gampang barangkali. Agama ini diturunkan untuk siapa? Untuk manusia. Apakah semua manusia itu wajib beragama? Tidak. Kalau ada orang yang gila, apakah dia wajib menjalankan agama? Tidak wajib. Kalau ada anak yang belum baligh, apakah dia dihukumi dosa ketika dia tidak sholat misalnya? Tentu tidak. Nah, maka kewajiban beragama atau menjalankan perintah agama dan meninggalkan yang dilarang oleh agama itu hanya diperuntukkan kepada orang yang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Mukallaf ini bukan mu'allaf ya. Kalau mukallaf ini secara bahasa artinya orang yang diberi tanggung jawab syariat, yang dibebankan tanggung jawab syariat, ini orang mukallaf namanya. Kalau mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Salah satu mustahik zakat ya. Tapi kalau mukallaf orang yang diberikan tanggung jawab syariat. Nah, agama diperuntukkan kepada orang mukallaf. Bagaimana kriteria orang mukallaf? Kriterianya dua. Apa saja? Yang pertama adalah akil, dia berakal, waras akalnya. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Sudah dua ini. Jadi kalau kita pikirkan, syarat beragama saja itu harus berakal. Maka akan sangat rasional, logis kemudian kalau dalam akidah prinsip utamanya adalah akal. Kemudian kita dituduh begini-begini, ini dibilang, wah ini kok agama akal-akalan. Ini ciri-ciri orang liberal misalnya. Dulu kita juga pernah dianggap seperti itu ya. Lalu kita balik bertanya kepada dia, loh emangnya kamu beragama tidak berakal? Nah, beragama itu harus berakal. Wahyu atau Quran dan hadis itu harus diiringi dengan akal. Kita tahu dari mana kalau Quran itu benar? Kita tahu dari mana kalau sabdanya Nabi Muhammad itu tidak mungkin salah? Kita bisa menilai itu dari akal kita. Maka Quran dan hadis beserta akal ini harus berjalan secara beriringan ya, harus seirama semuanya. Tidak boleh berat sebelah. Harus berjalan secara seimbang. Kemudian nah, kembali ke topik inti. Metode yang digunakan dalam ilmu tauhid adalah metode rasional. Metode rasional artinya metode akli. Metode akli ini maksudnya bersumber dari pikiran, dari akal kita. Jadi karena metode ilmu tauhid adalah bersumber dari pikiran, dari akal manusia, maka ini perlu dibedakan apa itu hukum akal, apa itu hukum kebiasaan, dan apa itu hukum syariat. Nah, ini perlu dibedakan ini. Yang pertama kita mulai dari hukum syariat dulu ya. Kita mulai dari hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Jelas ya. Apa saja hukumnya? Wajib, kemudian halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Kemudian ada yang menambahkan sah dan batil. Ini hukum syariat. Sumbernya adalah sekali lagi Al-Quran dan hadis. Oke. Jelas ya? Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, Al-Hukmul Adi atau hukum kebiasaan. Kadang di pesantren diartikan hukum adat.
Tapi di Kalimantan ini, kalau al-hukmul adi diterjemahkan dengan hukum adat, itu seolah-olah hukum adat ala misalnya orang-orang orang Dayak misalnya ya, atau orang Melayu yang punya hukum adat tertentu, atau orang-orang Tionghoa misalnya yang punya hukum adat tertentu. Kemudian orang Kalimantan ini memahami seolah-olah kalau diterjemahkan al-hukmul adi adalah hukum adat, seolah begitu maknanya. Maka untuk di Kalimantan ini saya biasa menyebutnya dengan al-hukmul adi, ini adalah hukum kebiasaan. Apa itu hukum kebiasaan? Hukum kebiasaan atau al-hukmul adi artinya adalah hukum yang bersumber dari realitas, kenyataan, kehidupan keseharian kita, kebiasaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan. Ini sumber daripada hukum kebiasaan. Contoh, saya punya pisau tajam, kemudian di sini ada kertas. Kira-kira kalau saya goreskan ke buku ini, kira-kira terpotong atau tidak? Bahkan sebelum kita memotong pun kita bisa menghukumi bahwa pisau ini bisa memotong kertas. Pasti bisa memotong kertas bahkan ya. Pertanyaannya, kenapa kita akan menghukumi pasti? Kenapa? Karena kebiasaannya begitu. Dalam keseharian sering kita jumpai bahwa pisau yang tajam ketika dia bersentuhan dengan benda-benda yang bisa dipotong, maka dia akan terpotong. Sering kita lihat dalam kebiasaan kita, dalam keseharian kita, dalam realitas kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka karena itu sering kita lihat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Maka kita simpulkan dalam pikiran kita, kalau ada pisau tajam kemudian menyentuh terhadap kertas ini, maka kertasnya pasti akan sobek. Sekali lagi ini menurut sumber kebiasaan sumbernya. Tapi hukum kebiasaan ini juga bukan landasan utama dari ilmu akidah. Lalu apa sumber utamanya? Sumber utamanya adalah hukum rasional atau al-hukmul akli, hukum yang bersumber dari pikiran manusia. Saya kira ini udah jelas ya. Jadi sekali lagi ada 3 hukum, yakni hukum syariat, hukum kebiasaan, hukum rasional, hukum akal ya. Apakah metode atau manakah metode yang digunakan dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah? Yang digunakan dalam ilmu akidah adalah hukum akal, bukan hukum kebiasaan, bukan juga hukum syariat. Hukum syariat ini memang jadi landasan juga nanti ya, cuman ini pembenarannya nanti. Nah, maka seperti ini tadi. Orang yang taat menurut syariat, orang taat itu masuk surga, betul ya? Itu menurut syariat. Tapi menurut akal, orang yang taat itu mungkin masuk surga. Mungkin juga dia masuk neraka. Itu menurut akal kita. Tapi menurut hukum syariat, ya wajib dong, wajib masuk surga. Nah, 3 hukum ini perlu dibedakan karena dalam kitab-kitab, terutama kitab tauhid, itu pasti yang dibahas adalah hukum akal ini. Hukum akal menjadi prinsip utama, sumber utama, modalitas logis untuk memahami akidah. Kalau hukum akal dia tidak paham, maka bisa dipastikan dia tidak paham ilmu akidah. Sekali lagi, kalau hukum akal dia tidak paham, maka bisa dipastikan dia tidak paham ilmu akidah. Oleh karena itu, kitab-kitab akidah di awal ini pasti membahas tentang hukum akal. Apa itu wajib secara akal, apa itu mustahil secara akal, apa itu jaiz secara akal. Ini pasti yang dibahas di topik-topik awal itu seperti itu. Saya kira itu saja poin-poin yang penting kita jelaskan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas atau masuk dalam sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang kita kenal ada 20 sifat wajib itu, yakni wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat ini insyaallah ke depannya akan kita bahas. Oh ya, di akhir ini kita akan jelaskan begini. Kenapa yang dijadikan landasan dalam ilmu akidah atau metode yang dipakai adalah metode akal? Karena jawabannya adalah satu-satunya
yang bisa sampai, yang sangat mungkin dipakai oleh manusia untuk mengenal Allah, yang sangat mungkin ya, satu-satunya yang sangat mungkin dipakai oleh manusia pada umumnya untuk mengenal Allah adalah akal. Yang sangat mungkin. Tentu nanti ada perangkat lain yakni melalui hati ya. Cuman yang sangat mungkin atau semua orang pasti bisa selagi dia masih berakal untuk mengenal Allah adalah dengan akalnya. Maka sangat lucu kemudian kalau ada orang yang menuntut membuktikan keberadaan Tuhan dengan panca indera. Agak lucu nih. Contoh begini ya. Saya tanya dengan pertanyaan sederhana kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Menurut kalian, menurut jenengan-jenengan semua, suara saya ini ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada ya. Lalu saya bilang suara saya tidak ada. Tentu kalian akan merasa aneh. Loh, kok bisa? Suaranya kok dibilang tidak ada padahal sudah jelas-jelas terdengar. Lalu saya jawab, mana suara saya tidak ada? Buktinya tidak terlihat. Nah, sekali lagi, mana suara saya tidak ada? Buktinya tidak terlihat. Saya mengatakan suara saya tidak ada karena disandarkan kepada mata. Masuk akal tidak? Tentu tidak masuk akal. Keberadaan suara bisa dinilai keberadaannya melalui indera berupa pendengaran, yakni indera telinga kalau manusia. Kemudian saya tanya lagi, apakah keberadaan saya, wujud saya ini ada? Atau wujud buku ini ada? Kalian tentu akan bilang ada. Lalu saya bilang tidak ada misalnya. Kalian tentu akan tanya, loh kok bisa dikatakan tidak ada? Karena buku ini tidak terdengar oleh telinga saya. Lucu tidak jawaban begini? Tentu jawaban begini tidak masuk akal. Kenapa? Karena keberadaan buku, wujud buku ini bisa diketahui keberadaannya oleh mata kita. Suara saya bisa diketahui keberadaannya menurut telinga kita. Akan sangat aneh dan sangat bodoh sekali kalau ada orang yang mengatakan suara saya tidak ada hanya gara-gara tidak terlihat. Dan sangat bodoh kemudian ada orang yang mengatakan wujud buku ini tidak ada hanya gara-gara tidak terdengar. Oke, dipahami sampai di sini. Yang betul adalah keberadaan wujud buku ini itu ada. Kenapa? Terlihat oleh mata. Ketemu hubungannya, ketemu relasinya. Suara saya ini ada, apa buktinya? Terdengar oleh telinga. Ada hubungannya, ada relasinya. Kemudian ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Apa buktinya? Tidak terlihat. Orang yang bersangkutan pasti orang yang bodoh. Kenapa? Ya jelaslah keberadaan Allah, keberadaan Tuhan itu tidak bisa dibuktikan oleh indera mata, oleh indera pendengaran, oleh indera penciuman atau indera-indera yang lain. Lalu bagaimana untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan akal, dengan pikiran, bukan dengan mata, bukan dengan pendengaran, bukan dengan panca indera yang lain. Nah, ini penting untuk ditegaskan di awal supaya ketika kita ingin membuktikan keberadaan Tuhan ataupun sifat-sifat Tuhan yang lain, itu pembuktiannya haruslah pembuktian ilmiah rasional yang masuk akal. Tidak bisa kita menggunakan hukum syariat untuk membuktikan keberadaan Tuhan kepada orang yang tidak percaya dengan Islam. Ada non-Islam nih misalnya, tanya kepada kita, Bang atau Kang misalnya, atau Mas, apalah istilahnya. Kamu kan Islam nih, kata orang non-Islam nih. Kamu kan Islam. Apa buktinya Tuhanmu itu ada? Lalu kita sodorkan Quran. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu ahadun, Maha Esa. Kira-kira orang yang non-Islam tadi itu terima enggak dengan kalimat di dalam Al-Quran? Dia akan beriman enggak? Tentu dia tidak akan terima. Dia akan menolak argumentasi penjelasan ini. Kenapa? Karena sejak awal dia bukan orang Islam. Maka kalau kita menyodorkan teks syariat yang dalam hal ini adalah Quran ataupun hadis, tentu akan ditolak. Sampai di sini dimengerti ya. Kemudian kira-kira argumen apa atau dalil apa yang bisa diterima oleh semua orang, Islam ataupun non-Islam? Dalil apa kira-kira
yang bisa diterima oleh semua kalangan adalah dalil akal atau argumentasi rasional, penjelasan ilmiah yang rasional, masuk akal. Selagi manusia tersebut masih punya akal, pasti dia akan menerima keberadaan Tuhan. Tuhan tidak tercipta, Tuhan itu tidak akan sirna, Tuhan berdiri sendiri, Tuhan berbeda dengan makhluk, dan seterusnya. Ini kalau bersumbernya dari akal. Tapi kalau bersumbernya dari kebiasaan, ya akan susah. Ataupun kita akan menyodorkan Quran ke orang non-Islam misalnya, ini tentu akan sulit diterima oleh mereka. Nah, demikian, ini hanya sekedar pengantar tentang pentingnya ilmu akidah di dalam Islam, bahwa akidah ini adalah usuluddin, prinsip dasar agama, sehingga kalau orang tidak mengetahui akidahnya, menurut Imam Sanusi tidak layak untuk dikatakan orang beriman. Kemudian sudah kita jelaskan juga bagaimana metode yang digunakan di dalam ilmu akidah, yakni jawabannya adalah metode rasional. Sekali lagi, ilmu akidah itu penting. Kesimpulannya, kalau orang tergelincir dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih, dia akan jatuh pada maksiat. Tapi kalau orang tergelincir dalam ilmu akidah, dia akan jatuh pada kekafiran. Oleh karenanya ilmu akidah ini penting. Kemudian apakah metode yang digunakan di dalam ilmu akidah ini? Metode yang digunakan adalah metode rasional, metode akal, metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Demikian penjelasan singkat di pertemuan pertama ini. Tetap saksikan, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat wujudnya Allah. Apa buktinya bahwa Allah itu betul-betul ada? Kemudian apa buktinya bahwa Tuhan yang kita anggap ada itu dia tidak diciptakan? Dan apa buktinya kalau Tuhan yang betul-betul ada itu dia tidak akan sirna, dan seterusnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus belajar mengkaji utamanya ilmu akidah ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.